Sakit hati. Siapa yang tidak pernah merasakan sakit hati di dalam kehidupannya? Ada banyak hal yang dapat membuat seseorang sakit hati. Mulai dari hinaan orang, dihianati oleh teman atau pasangan, hingga sakit hati karena dibohongi oleh orang yang kita percaya. Ternyata semua kejadian yang menimbulkan sakit di hati itu dapat mengubah sifat dan karakter seseorang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengapa rasa sakit hati yang kita rasakan dapat mengubah dan memengaruhi seseorang. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Rasa sakit hati adalah emosi yang mendalam dan menyakitkan yang timbul akibat pengalaman negatif atau traumatis. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, namun kebanyakan orang akan susah untuk melupakan rasa sakit yang telah mereka rasakan. Kebanyakan orang sering tidak menyadari, ternyata rasa sakit yang mereka rasakan itu merubah diri mereka sendiri. Bisa dari sifat, perilaku hingga kebiasaan kita. Ada banyak sekali penyebab rasa sakit ini, seperti kehilangan orang yang kita cintai, pengalaman kegagalan atau penolakan yang ekstrim, perlakuan buruk dari orang lain, hingga dihianati oleh orang yang paling kita percayai. Berikut beberapa hal yang akan berubah pada dirimu ketika mengalami sakit hati. Pertama, perubahan dalam cara berpikir dan pandangan hidup. Biasanya setelah mengalami rasa sakit hati, seseorang cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Mereka lebih waspada terhadap tanda-tanda pengkhianatan atau penolakan. Selain itu, mereka akan menganalisis situasi dan hubungan secara lebih mendalam sebelum membuat keputusan atau komitmen. Rasa sakit hati seringkali mengajarkan seseorang untuk menyesuaikan ekspektasi mereka terhadap orang lain dan situasi. Mereka mungkin menjadi lebih realistis dan tidak mudah berharap terlalu tinggi. Setelah merasakan rasa sakit hati, seseorang mungkin lebih mengandalkan diri mereka sendiri untuk kebahagiaan dan stabilitas emosional, dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Perubahan dalam cara berpikir dan pandangan hidup ini mencerminkan bagaimana rasa sakit hati yang dapat memengaruhi seseorang secara mendalam, dan membentuk siapa mereka dan bagaimana mereka menjalani hidup mereka di masa depan. Kedua, kamu akan lebih waspada dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Pengalaman dihianati atau ditipu oleh orang yang dipercaya dapat meninggalkan luka mendalam dan membuat seseorang menjadi lebih waspada. Merasakan kehilangan atau penolakan yang signifikan, seperti putus cinta atau persahabatan yang hancur, juga dapat meningkatkan kewaspadaan. Seseorang mungkin mulai mengembangkan pandangan negatif terhadap orang lain dan menganggap bahwa mereka tidak dapat dipercaya atau berpotensi menyakiti. Selain itu, kamu akan ada kecenderungan untuk terlalu memikirkan tindakan dan kata-kata orang lain, dan kamu akan selalu mencari tanda-tanda pengkhianatan atau niat buruk. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan ketidakpercayaan, membuat seseorang sulit membentuk hubungan baru atau mempercayai orang yang baru dikenal. Hal ini dapat menyebabkan kamu mengalami stres dan kecemasan yang tinggi, karena kamu akan selalu merasa was-was akan disakiti lagi. Dengan mempunyai perasaan was-was ini, secara otomatis kamu juga akan menjaga jarak dengan orang lain. Hal ini dapat membuatmu merasa kesepian dan terisolasi sendiri. Ketiga, kamu akan punya perasaan rendah diri dan merasa tidak berharga. Setelah mengalami rasa sakit hati, seseorang seringkali kehilangan kepercayaan diri. Mereka mungkin mulai meragukan kemampuan dan nilai diri mereka sendiri. Seseorang mungkin mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain secara negatif, merasa bahwa mereka kurang dibandingkan dengan orang lain dalam berbagai aspek. Perasaan-perasaan negatif ini muncul karena kamu menyalahkan diri sendiri atas semua kejadian yang terjadi. Kamu merasa orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan atau rasa sakit yang kamu alami.
Perasaan rendah diri dan tidak berharga bisa mengarah pada depresi dan kecemasan, dan membuat seseorang merasa terperangkap dalam emosi negatif. Dengan kehilangan kepercayaan diri ini dapat mengakibatkan kurangnya motivasi untuk mengejar tujuan atau impian, dan kamu akan merasa bahwa usaha yang kamu lakukan tidak akan membuahkan hasil. Perasaan rendah diri dan merasa tidak berharga adalah reaksi umum terhadap rasa sakit hati. Tetapi dengan dukungan yang tepat dan upaya untuk memperbaiki pandangan diri, seseorang dapat mengatasi perasaan ini dan kembali menemukan rasa percaya diri dan harga diri mereka. Keempat, kamu akan menjadi orang yang lebih tertutup. Seseorang yang mengalami rasa sakit hati mungkin merasa sulit untuk berbagi perasaan mereka dengan orang lain karena takut akan penolakan atau penghakiman, di mana kamu akan ada kecenderungan untuk menjaga jarak emosional dari orang lain untuk melindungi diri dari potensi luka lebih lanjut. Biasanya orang yang punya sakit hati akan lebih mengurangi interaksi dan datang ke acara sosial atau pertemuan. Mereka akan lebih memilih untuk mengisolasi diri daripada harus berbaur dengan banyak orang. Orang yang punya sakit hati akan cenderung untuk menghindari percakapan yang mendalam dan bersifat pribadi dengan orang lain. Hal ini mereka lakukan tidak lain untuk melindungi hati mereka sendiri agar tidak terluka kembali. Kelima, kamu akan sulit untuk menjalin sebuah hubungan baru. Pengalaman dikhianati atau ditipu dalam hubungan sebelumnya dapat meninggalkan trauma yang mendalam, membuat seseorang takut untuk mempercayai orang baru. Rasa sakit hati yang belum sepenuhnya sembuh bisa menjadi penghalang dalam membuka diri untuk hubungan baru. Kamu akan ada ketakutan mendalam akan mengalami rasa sakit yang sama, sehingga seseorang lebih memilih untuk menghindari hubungan baru. Mereka memiliki kecemasan bahwa orang baru mungkin tidak akan menerima atau menghargai mereka seperti yang mereka harapkan. Selain itu, orang yang sudah disakiti akan menjadi sangat waspada terhadap potensi disakiti atau dikhianati lagi. Maka dari itu, seseorang yang telah terluka hatinya akan sangat sulit sekali untuk membuka kembali hatinya. Mereka akan sulit untuk mempercayai niat baik orang lain. Hal ini membuat proses menjalin hubungan menjadi lebih sulit. Bila memang kamu memiliki pengalaman masa lalu yang membuatmu terluka, ada baiknya berikan waktu untuk dirimu sendiri terlebih dahulu untuk pulih dari luka tersebut. Jangan terburu-buru untuk menjalin sebuah hubungan yang baru bila memang hatimu belum benar-benar sembuh. Karena bila kamu melakukan itu, maka yang akan dirugikan bukan hanya dirimu sendiri, tapi orang yang menjalin hubungan denganmu. Karena bisa jadi kamu memang belum siap untuk menjalin sebuah hubungan lagi akibat pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Ada baiknya kamu memastikan hatimu telah benar-benar sembuh dari luka masa lalu sebelum kamu membuka lembaran baru. Karena bila tidak, kamu hanya akan melukai orang baru yang memang berusaha masuk ke dalam kehidupanmu. Keenam, kamu akan menjadi lebih pendiam. Seseorang yang telah terluka hatinya dan dikecewakan biasanya akan lebih pendiam dari sebelumnya. Dia akan mempunyai trust issue kepada orang lain. Kebanyakan orang yang terluka akan menjaga jarak dan cenderung menyimpan semua keluh kesahnya sendiri. Mereka akan menghindar ketika ada orang lain yang berusaha untuk berbicara mendalam dengan dirinya. Seseorang yang terluka mungkin lebih memilih untuk menjaga jarak emosional dari orang lain. Mereka merasa bahwa keterlibatan mendalam hanya akan meningkatkan resiko rasa sakit yang lebih lanjut. Mereka cenderung menghindari diskusi yang bersifat pribadi atau emosional, dan lebih memilih untuk berbicara tentang topik yang tidak memerlukan keterlibatan emosional. Keluh kesah dan perasaan mereka tidak diungkapkan kepada orang lain, dan seringkali disimpan sendiri sebagai bentuk perlindungan dari pengkhianatan atau penolakan lebih lanjut. Setelah rasa sakit yang kita rasakan, wajar bila memang seseorang yang sakit hati menjadi lebih pendiam. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa merasakan apa yang kita rasakan. Terkadang berdamai dan menerima rasa sakit yang kita rasakan dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun proses ini tidak akan mudah, karena akan ada banyak rintangan dan cobaan untuk mencapai itu semua.
Itulah beberapa hal yang membuat seseorang berubah karena telah disakiti. Pada dasarnya perubahan itu bisa ke arah positif maupun negatif untuk diri kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya saja. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.